Di era smartphone dan internet, bayangkan ada suku di Indonesia yang hidup tanpa mengenal uang. Mereka bukan hidup primitif atas dasar pilihan spiritual. Mereka adalah keturunan para pembangkang yang bersumpah untuk tidak pernah kembali ke peradaban setelah trauma perbudakan dan pajak kolonial. Sumpah ini dipegang teguh selama ratusan tahun. Mereka disebut Polahi Sang Pelari. Siapa mereka sebenarnya dan apa yang begitu menakutkan dari dunia luar hingga hari ini mereka masih memilih untuk hidup dalam kesendirian yang ekstrim. Di jantung Pulau Sulawesi, tepatnya di pedalaman Gorontalo, tersembunyi sebuah komunitas yang memilih untuk lari dan tetap lari dari peradaban. Mereka adalah suku Polahi. Polahi secara harfiah berarti pelarian atau pembangkang. Mereka adalah masyarakat yang hidup berpindah-pindah, menjadikan rimba raya sebagai benteng pertahanan terakhir. Mereka bukan hanya unik, tetapi juga merupakan artefak hidup dari sejarah perlawanan, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik kanopi hijau. Di zaman di mana ponsel pintar menjangkau hampir setiap sudut, Polahi tetap teguh pada tradisi leluhur. Mereka tidak mengenal uang. Mereka hidup dari hasil berburu dan meramu. Pakaian mereka sederhana, rumah mereka sementara, dan interaksi mereka dengan dunia luar sangat dibatasi. Lalu, mengapa mereka memilih jalan pengasingan total ini? Apa yang begitu menakutkan dari peradaban hingga mereka rela melepaskan semua kemudahan? Untuk memahami Polahi, kita harus kembali ke masa ketika Nusantara berada di bawah cengkeraman kekuasaan asing. Kita harus menggali akar trauma yang membuat mereka memilih rimba sebagai ibu dan pelindung. Inilah kisah mereka, kisah suku Polahi yang memilih kebebasan di atas keteraturan dan rimba di atas peradaban. Kisah Polahi bermula bukan dari keinginan spiritual, melainkan dari sebuah perlawanan sosial. Periode kunci adalah abad ke-19 ketika pemerintahan kolonial Belanda memperketat kendali di Sulawesi. Di masa itu, rakyat dipaksa membayar pajak yang mencekik dan yang lebih parah, menghadapi ancaman kerkah perbudakan paksa untuk bekerja di perkebunan atau tambang milik Belanda. Bagi sebagian besar penduduk Gorontalo, ancaman ini berarti hilangnya kebebasan dan martabat. Disinilah kelompok yang kelak kita kenal sebagai Polahi membuat keputusan radikal, meninggalkan desa, meninggalkan nama, dan meninggalkan sejarah mereka. Mereka melarikan diri ke hutan lebat, pegunungan Boliohuto, area yang dianggap tidak dapat ditembus oleh serdadu Belanda. Pelarian ini melahirkan sebuah identitas baru, mereka yang lari bersumpah untuk tidak pernah kembali ke kehidupan di bawah, kehidupan yang diatur oleh jam, pajak, dan penguasa. Sumpah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap suara asing, setiap jejak sepatu bot adalah peringatan akan masa lalu yang kejam. Suku Polahi bukanlah satu kelompok homogen, melainkan beberapa kelompok keluarga yang terpencar dan terisolasi. Isolasi ini, yang awalnya merupakan taktik bertahan hidup, lama-kelamaan menjadi norma budaya. Inilah mengapa suku Polahi sering dianggap sebagai kaum yang hidup di luar sistem oleh masyarakat Gorontalo modern. Mereka bertahan hidup bukan dengan melawan, melainkan dengan menghilang. Hutan bukan hanya rumah, tetapi kuburan bagi trauma masa lalu. Bertahan di lingkungan yang keras membutuhkan adaptasi radikal. Suku Polahi mempraktikkan gaya hidup nomaden mereka bergerak ketika sumber makanan di sekitar pemukiman mereka mulai menipis. Pondok mereka yang disebut hutang hanyalah struktur sederhana yang dibuat dari bambu dan atap daun rumbia. Pondok ini sengaja dibuat ringkas dan mudah ditinggalkan, mencerminkan mentalitas siap bergerak kapan saja. Makanan pokok mereka bersumber dari hutan, umbi-umbian liar, buah-buahan hutan, dan yang terpenting, hasil berburu. Mereka adalah pemburu ulung, menggunakan tombak tradisional, dan keterampilan melacak yang diwariskan turun-temurun untuk mendapatkan babi hutan, kera, atau rusa.
Struktur sosial, Polahi sangat didasarkan pada kekerabatan. Unit terkecil adalah keluarga inti, dan beberapa keluarga berkumpul membentuk sebuah kelompok kecil. Pemimpin mereka, disebut kepala suku atau Tau Polahi, adalah individu yang paling dihormati, biasanya karena pengalaman, usia, dan keahlian berburu. Kepemimpinan di sini bukanlah hierarki formal. Pemimpin adalah penentu arah, peredam konflik, dan yang paling penting penjaga tradisi. Kepatuhan pada pemimpin adalah kunci kelangsungan hidup kelompok. Namun, isolasi ekstrim ini membawa konsekuensi sosial yang kompleks karena keterbatasan pasangan, praktik perkawinan antar kerabat dekat atau incest secara historis sering terjadi di beberapa kelompok Polahi. Pernikahan dalam kelompok kecil mereka bertujuan untuk mempertahankan keutuhan suku dan menjaga pengetahuan hutan tetap terpusat. Praktek ini yang secara medis dan sosial sangat berisiko merupakan salah satu fenomena paling kontroversial dan paling disorot dari suku Polahi. Penting untuk dicatat bahwa seiring dengan meningkatnya interaksi dengan masyarakat desa di pinggiran hutan, praktik ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Kehidupan Polahi adalah pengorbanan dramatis, pertukaran keamanan kolektif dengan keragaman genetik. Dalam 2 dekade terakhir, tekanan modernitas mulai terasa. Ekspansi pemukiman, pertambangan, dan proyek pembangunan perlahan menggerus hutan memaksa Polahi semakin jauh ke dalam atau sebaliknya mendekatkan mereka ke perbatasan peradaban. Interaksi paling signifikan datang melalui ajaran agama. Mayoritas suku Polahi secara bertahap telah mengenal dan memeluk agama Islam. Tokoh-tokoh agama lokal sering menjadi jembatan antara mereka dan pemerintah daerah. Proses ini seringkali sulit karena bertentangan dengan prinsip dasar melarikan diri yang mereka pegang teguh. Pemerintah Indonesia melalui program-program sosial berusaha menawarkan integrasi, tempat tinggal permanen, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Bagi sebagian kecil kelompok Polahi, tawaran ini diterima. Mereka mulai menanam padi, mengenakan pakaian modern, dan bahkan mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Namun, proses ini tidak universal. Bagi kelompok Polahi yang paling terisolasi, yang dikenal sebagai Polahi Taba, tawaran integrasi dipandang sebagai ancaman. Mereka tetap pada sumpah leluhur, menjauhi mata uang, menjauhi seragam, dan menjauhi aturan yang tidak mereka buat sendiri. Tantangan terbesar Polahi hari ini adalah menyusutnya rumah mereka. Konflik lahan dengan perusahaan atau masyarakat desa sering terjadi. Saat hutan menyempit, begitu pula ruang gerak, tradisi, dan sumber daya mereka. Keberadaan Polahi kini menjadi isu konservasi. Melindungi mereka berarti melindungi hutan, dan melindungi hutan berarti mengakui bahwa gaya hidup mereka, meskipun nomaden, adalah yang paling lestari dibandingkan gaya hidup modern. Suku Polahi adalah indikator kesehatan paru-paru Gorontalo. Berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kelangsungan rimba. Suku Polahi adalah pelajaran hidup yang berharga. Mereka adalah jendela ke masa lalu Indonesia, mengingatkan kita pada kekejaman kolonial dan perjuangan berat rakyat untuk mempertahankan hak asasi yang paling mendasar, kebebasan. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan manusia, kemampuan untuk beradaptasi, dan betapa kuatnya sebuah sumpah yang diwariskan melalui darah. Bagi para antropolog, mereka adalah kasus unik isolasi budaya yang terpaksa. Bagi sejarawan, mereka adalah dokumen hidup tentang perlawanan yang sunyi. Saat ini, beberapa kelompok Polahi perlahan mulai berinteraksi. Tetapi, inti dari keberadaan mereka tetap sama. Mereka siap lari jika ancaman datang. Mereka selalu waspada, menjaga jarak. Mereka memilih untuk menjadi bagian dari hutan, bukan bagian dari negara. Suku Polahi, sang pelari dari sejarah. Mereka membuktikan bahwa kemerdekaan sejati terkadang ditemukan bukan di ibu kota, melainkan di kedalaman rimba yang tak terjamah. Sebuah warisan yang terus bernapas di jantung Sulawesi. Dan begitulah kisah mereka berlanjut dalam kesunyian yang dijaga.